Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini, kita akan mengkaji bab ke-34, hadisnya nomor 100, Bapak Ibu. Imam Al-Bukhari memberi judul bagaimana ilmu itu diangkat. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hasmin undur maka min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu fa inni khiftu durusal ilmi wa zahabal ulama'i wa la taqbal illa hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam wal tufsul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Umar bin Abdul Aziz telah mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Perhatikanlah apa-apa dari hadis Rasul, kemudian catatlah. Maka sesungguhnya aku khawatir ilmu itu akan hilang dengan wafatnya para ulama. Jangan diterima kecuali hadis Nabi. Kemudian sebarkanlah ilmu itu dan adakanlah majlis-majlis ilmu, sehingga orang-orang yang mengetahui mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Karena sesungguhnya ilmu tidak akan binasa kecuali menjadi tersembunyi. Telah menceritakan kepada kami Al-Ala bin Abdul Jabbar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan cara yang demikian, yakni berita Umar bin Abdul Aziz seperti ucapannya zahabal ulama'i, wafatnya para ulama. Imam Al-Bukhari mengutip surat yang ditulis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah antara tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi. Jadi hanya 3 tahun beliau menjadi khalifah, karena kemudian beliau wafat. Umar bin Abdul Aziz termasuk salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal dengan sifat jujur dan adilnya, Bapak. Beliau berkirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm ini adalah gubernur Madinah. Dikirimi surat untuk melaksanakan beberapa perintah yang diinginkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perintah yang pertama adalah Abu Bakar bin Hazm diperintahkan untuk mencari hadis-hadis dari Rasul.
Kalau Bapak Ibu membaca rentang sejarah, Rasulullah itu kan wafat kurang lebih tahun 634 Masehi. Kan beliau lahir tahun 571, kemudian usianya 63, sehingga wafat 634 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah tahun 717 sampai dengan 720. Jadi antara 720 dikurangi 634 berapa Pak? 80-an ya. 80-90 tahun rentangnya kan gitu. Ini rentang yang sangat jauh antara kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Rasulullah. Dan beliau menyaksikan orang-orang yang alim, orang-orang yang menghafalkan hadis banyak yang meninggal dunia. Maka atas izin Allah SWT, sebagaimana dulu buyutnya Umar bin Khattab itu diberikan ilham oleh Allah untuk menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapatkan ilham dari Allah untuk mengumpulkan Al-Hadis. Karena memang sifat ilmu itu akan hilang manakala tidak dicatat. Lah di Madinah saat itu ada 2 orang alim yang paling banyak hafal hadis. Yang pertama ada yang namanya Amroh. Ini seorang wanita yang menjadi muridnya Ibunda Aisyah. Kemudian ada cucunya Abu Bakar. Ini juga banyak meriwayatkan hadis. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga berkirim surat kepada Az-Zuhri. Kalau Abu Bakar bin Hazm tadi ditugaskan untuk mencari hadis di sekitar Madinah, kalau Az-Zuhri ditugasi untuk mencari hadis di wilayah Hijaz dan Suriah. Inilah awal mula kemudian hadis itu dicari dan dibukukan. Lah ketika dicari dan dibukukan, itu belum dikodifikasi seperti yang sudah kita lihat di dalam kitab-kitab Sahih Al-Bukhari misalnya, Sahih Muslim. Masih ada hadis yang dikumpulkan berdasarkan urutan para sahabat. Maka kemudian terkenal dengan nama Musnad. Kemudian masih terkumpul antara hadis, antara ucapan sahabat dan antara ucapan-ucapan tabi'in. Seperti dalam kitab Al-Muwatta itu masih terkumpul jadi satu. Lah generasi-generasi sesudahnya nanti yang kemudian melakukan penyempurnaan sampai dengan di eranya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian perintah yang kedua dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika mencari hadis jangan diterima kecuali hadis dari Nabi. Karena secara kebahasaan hadis itu kan artinya berita, Bapak Ibu. Jadi Umar bin Abdul Aziz wanti-wanti jangan diterima kecuali yang bersumber dari Nabi, untuk memisahkan dengan ucapan-ucapan para sahabat. Kemudian perintah yang ketiga, wal tubsul ilma. Setelah hadis-hadis itu terkumpul, kemudian sebarkanlah. Sebagaimana dulu di era Khalifah Utsman bin Affan, setelah Al-Quran kemudian dikodifikasi, yang kemudian dalam sejarah disebut dengan Mushaf Utsmani, itu dibuat kemudian diedarkan ke negeri-negeri yang sudah ada orang-orang Muslim untuk menjadi panduan Al-Quran, sehingga huruf-hurufnya sama. Ini hadis pun setelah dikumpulkan dan dibukukan, diperintahkan untuk wal tubsul ilma, disebarkan. Perintah berikutnya apa?
wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Abu Bakar bin Hazm diperintahkan untuk menyelenggarakan majelis-majelis ilmu. Jadi supaya diadakan kajian-kajian tentang hadis. Ini cara yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga hadis dari Rasulullah dibukukan dan diajarkan. Kemudian beliau menyampaikan, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirron. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu tidak akan binasa, tetapi yang namanya ilmu bisa tersembunyi. Kalau dibukukan, kitabnya ada, tetapi tidak ada orang yang mempelajari, yang memahami kitab hadis itu sudah wafat, generasi berikutnya tidak memahami, kitabnya ada tapi kan tidak bisa dibaca. Ini sebagai gambaran contoh ketersembunyian ilmu. Makanya kitabnya ada, harus diajarkan agar generasi di bawahnya juga bisa membaca, bisa memahami dan bisa mengamalkan. Ini perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lah ketika perintah dilaksanakan, Bapak Ibu, itu belum kemudian distandarisasi. Mana hadis yang masuk kriteria mutawatir, mana hadis yang masuk kriteria masyhur, mana hadis yang masuk kriteria ahad. Ini kriteria berdasarkan jumlah para rawinya. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi Rasulullah menyampaikan sesuatu, kemudian sahabat mendengarkannya, sahabat mendengarkan banyak. Kemudian dari banyak sahabat diajarkan kepada murid-muridnya juga dalam jumlah yang banyak. Ini namanya hadis yang mutawatir. Kemudian di bawahnya masyhur. Jumlahnya kurang dari mutawatir. Di bawahnya ada hadis ahad. Jadi perawinya hanya satu. Kemudian ketika ini diperintahkan untuk dikumpulkan, belum ditentukan standar kesohihannya, baik sohih secara sanad maupun sohih secara matan. Sohih secara sanad itu sohih untuk menilai para perawi hadis itu. Misalnya seperti Imam Al-Bukhari memberikan syarat kesohihan sanad hadis jika satu, antara guru dengan murid yang meriwayatkan hadis itu hidup sezaman dan bertemu. Jadi antara Imam Al-Bukhari dengan gurunya, misalnya di sini Haddatsana Ismail bin Abi Awaisin. Ini Imam Al-Bukhari bertemu dengan Ismail bin Abu Uwais. Kemudian Abu Uwais bertemu dengan Malik. Malik bertemu dengan Hisam bin Urwah. Urwah bertemu dengan bapaknya. Bapaknya bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As. Lah Abdullah bin Amr bin Al-As ini bertemu dengan Rasul. Itu namanya sanadnya bersambung. Kemudian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari diberi syarat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak berdusta. Jangankan membohongi orang, membohongi hewan saja Imam Al-Bukhari tidak mau mengambil hadisnya. Jadi kalau orang sekarang mungkin bohongi ayam, iya, dipanggil bahwa tempat makan tapi ternyata tidak ada isinya. Itu oleh Imam Al-Bukhari dianggap riwayat hadisnya tidak diterima karena dia berdusta. Kemudian orang itu ingatannya harus kuat. Ini kriteria kesohihan sanad hadis. Kemudian ada kriteria kesohihan matan. Matan itu isinya hadis tadi. Misalnya ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
Innallaha, nah ini adalah matan hadis. Maka matan hadis dikatakan sahih jika satu, tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis adalah bagian dari penjelasan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, lebih sahih. Ini dikatakan sebagai sahih matan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Sejarahnya A misalnya, kok ada hadis cerita B, maka ini bisa menjadi penyebab hadis itu turun derajatnya. Kemudian ada kriteria-kriteria matan yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Mustalahatul Hadis atau pada kitab Ulumul Hadis. Nanti ada kriteria di situ, kriteria kesahihan sanad, kriteria kesahihan matan hadis. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Ismail bin Abi Uwaisin qala haddatsani Malikun an Hisam bin Urwata an abihi an Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadullu wa adullu. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Amru bin al-As, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu secara langsung dari seorang hamba, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mengangkat ulama. Maksudnya adalah mewafatkan ulama. Sehingga ketika tidak dijumpai orang-orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang yang jahil. Kemudian mereka meminta fatwa kepada orang-orang jahil. Kemudian orang-orang jahil memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Dari matan hadis ini yang disampaikan oleh Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan satu nubuwah, satu informasi yang akan terjadi sepeninggal beliau, bahwa ilmu itu akan hilang. Hilangnya ilmu ditandai dengan apa? Ditandai dengan wafatnya orang-orang yang alim. Lah ketika orang-orang yang alim ini wafat, maka dengan sendirinya ilmunya akan tersembunyi, akan dibawa wafat. Kecuali ketika orang-orang alim ini kemudian membuka majelis-majelis ilmu dan mengajarkannya kepada generasi di belakangnya. Atau ketika orang-orang alim ini kemudian meninggalkan ilmu berupa tulisan-tulisan. Dan yang kita pelajari pada malam hari ini merupakan bagian dari ilmu yang ditulis. Allah SWT memberikan anugerah kepada Imam Al-Bukhari untuk mengkodifikasi hadis-hadis dari Rasulullah. Dan beliau menyampaikannya, memberikan judul di kitabnya ini dengan kitab Sahih. Dari sekian ratus ribu informasi hadis yang sampai kepada beliau, kemudian beliau saring, kemudian beliau bukukan dalam kitab ini. Ini bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada Imam Al-Bukhari, dan kita bisa mengambil manfaatnya, sehingga kita bisa mempelajari
apa yang pernah Rasulullah lakukan, apa yang pernah Rasulullah ucapkan, apa yang pernah Rasulullah perbuat. Itu dipotret di dalam kitab Sahih ini, termasuk di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari-nya wafat, tapi peninggalannya masih bisa memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah memberikan peringatan, ketika nanti orang-orang yang alim itu wafat, manusia akan memilih orang-orang yang jahil untuk memimpin. Karena yang tersisa orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, maka ketika ada pemilihan untuk memilih pemimpin, yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berilmu. Lah ketika yang memimpin orang-orang yang tidak berilmu, kemudian dimintai fatwa, dimintai jawaban untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, maka dia akan memberikan jawaban, tetapi jawabannya tidak dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu berarti dengan apa? Dengan hawa nafsunya sendiri. Maka Bapak Ibu, menyikapi nubuwah yang Rasulullah sampaikan ini menyemangati bagi kita untuk terus ikut menjaga ilmu agar tetap lestari. Caranya ya tentu dengan mau belajar, mendatangi majelis-majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ilmu baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Lah kemudian kalau sudah dapat, apa yang kita lakukan? Kalau ilmu itu sudah kita dapatkan, yang kita lakukan adalah mengamalkannya. Karena ilmu itu pun akan hilang manakala hanya kita pelajari tapi tidak kita amalkan. Jadi yang sudah kita dapatkan kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan, sehingga kita ikut menjaga ilmu dan juga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menyampaikan janjinya, kata Rasulullah, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Jika seorang manusia telah wafat, maka kesempatan untuk mendapatkan kebaikannya selesai, kecuali 3 hal. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah belajar, kemudian kita mengamalkan, kita mengajarkan. Bagaimana kalau kemudian kita belajar belum mengamalkan tapi sudah mengajarkan misalnya? Nanti kita diingatkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Allah mengajukan pertanyaan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kamu lupakan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak berakal? Kemudian di As-Saff ayat 2 ayat 3 Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Bahasa sininya kan jargoni begitu Bapak Ibu. Bisa ngajar orang yang ngelakoni. Apa Bu? Ilmu lilin. Hubungan. Nih. Jadi jangan lakukan itu. Yang ada ya kita tahu, kita amalkan, kemudian kita ajarkan. Kemudian pelajaran berikutnya apa yang bisa kita ambil? Ketika Bapak Ibu mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan dalam kehidupan ini,
datangilah ahlinya. Karena kalau bukan ahlinya nanti jawabannya menyesatkan. Permasalahannya apa? Kalau misalnya punya permasalahan tentang kesehatan, ya datang kepada orang yang ahli kesehatan. Apa ke dokter misalnya, apa ke rumah sakit. Ketika permasalahannya misalnya kesleo, ya datangilah ahlinya. Jangan keliru. Permasalahannya pengen bikin pakaian, ya datangilah penjahit kan. Karena tiap-tiap orang itu punya keahlian masing-masing dan kita datang ke tempat yang tepat. Kalau tidak, nanti hasilnya tidak sesuai harapan. Permasalahannya apa misalnya? Mau bagi warisan, ya datangi orang yang ahli tentang ilmu faraid. Jangan datangi yang tidak paham. Nanti malah dibilang wislah bagi rata kan gitu. Datanglah kepada ahlinya. Nanti ahlinya akan menjelaskan. Jadi datang kepada ahlinya. Kemudian pelajaran berikutnya apa? Kalau ada orang yang datang pada Bapak Ibu minta fatwa atau minta solusi atas permasalahan kehidupan dan Bapak Ibu memang tidak punya ilmunya, jangan memaksakan diri. Arahkan kepada yang lain. Mohon maaf, bukan bidang saya. Jangan tidak paham tapi merasa paham. Nanti kayak orang tidak paham motor, motornya tidak bunyi, dibongkar sendiri. Selesai bongkar, bingung mau masang lagi. Bisa bongkar, tidak bisa masang. Kalau tadi masih ada bunyinya, begitu dibongkar sama sekali sepi gitu. Ini contoh tidak punya ilmu tapi memaksakan diri. Apalagi perkara al-Islam, tidak paham kemudian memberikan fatwa, diikuti banyak orang, maka dia berdosa, dia pun akan mendapatkan dosa karena nyontoni kesesatan. Kata Rasulullah kan, man sannana sunnatan sayyi'atan, siapa yang menyontoni keburukan, keburukannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa nyontoni. Makanya kalau ada yang minta fatwa misalnya, tidak tahu, datang aja pada Pak Fulan misalnya, yang punya keahlian tentang persoalan itu. Karena Allah memang menganugerahkan Bapak Ibu pada masing-masing orang itu keunggulan masing-masing. Tidak ada orang yang unggul dalam semua bidang. Bapak Ibu masih ingat ketika sekolah pelajarannya kan lebih dari satu. Misalnya ada 11 pelajaran, kan tidak 11 pelajaran nilainya 10 semua. Ada yang 10, 2 mata pelajaran, ada yang 8, bahkan ada yang 5. Tiap-tiap orang ada keunggulannya dan juga ada kelemahannya. Ada yang pandai berhitung, tapi mata pelajaran seni misalnya, gambar, kurang menguasai. Ketika seninya, seni suara, nyanyi, kurang menguasai. Nilainya tidak begitu baik. Tapi berhitung sangat cepat. Ada yang ahli dalam bidang olahraga misalnya, ada. Karena memang Allah anugerahkan manusia kecerdasan berbeda-beda. Jadi kalau kita tidak ahli, jangan merasa bisa. Jangan punya prinsip wis lah nyoba bae wis. Jangan trial and error. Ya, mesin aja trial and error bisa mati. Apalagi ketika ditanya tentang fatwa al-Islam. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil, jangan membuat orang lain tersesat. Dalam tanda kutip,
bukan menyesatkan ketika ditanya tentang alamat, bukan. Jangan membuat orang lain tersesat di dalam melaksanakan ajaran al-Islam. Al-Islam sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan dijabarkan melalui peri kehidupan Rasulullah atau disebut dengan sunnah. Makanya kan sunnah dimaknai ma'udhiba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriron. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Ibunda Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasul adalah orang yang oleh Allah diberi mandat untuk mempraktekkan Al-Quran, dan kehidupan Rasulullah dipotret melalui kitab-kitab hadis. Maka ketika kita belajar hadis, Bapak Ibu, seolah-olah kita sedang kembali untuk menyaksikan apa yang Rasulullah kerjakan, seolah-olah. Jadi ketika membaca informasi dari hadis, kemudian kita membayangkannya tergambar dalam benak kita, sehingga muncul semangat untuk meniru, meneladani Rasul. Apalagi mengikuti Rasulullah, mentaati beliau bagian dari mentaati Allah. Lihat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-80. Kata Allah, mayyuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhu. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Siapa yang berpaling dari Rasul, maka Allah tidak mengutus Rasul untuk memberikan jaminan keselamatan. Di An-Nisa ayat 59 Allah juga menyeru orang-orang beriman. Allah SWT menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi ada perselisihan, kembalinya kemana? Kepada Allah. Lihat aturannya dalam Al-Quran. Tidak ditemukan, lihat aturannya di dalam sunnah. Nanti akan ditemukan jawabannya. Misalnya dalam suatu perjalanan 3 orang, 1 orang bilang begini, ini karena kita safar maka kita sholatnya mengambil rukhsah, apa, jamak qashar. Kemudian yang satunya bilang, enggak, kita sholatnya biasa saja. Hanya kan dalam perjalanan ini 3 orang ini kemudian berdebat. 1 orang bilang begini, ya sudah kita lihat di Quran ada tidak rukhsah tentang sholat dengan cara qashar. Di dalam sunnah ada tidak Rasulullah nyontohkan. Ini namanya persoalan kemudian dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata ada. Di An-Nisa 101 Allah mengizinkan. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila engkau bepergian di bumi, maka tidak ada dosa bagimu untuk meringkas sholat. Itu artinya permasalahan ada, dikembalikan kepada aturan Allah. Kemudian Rasulullah nyontoni. Yang dikosor apa? Sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Maghrib tetap 3. Jangan dikosor maghrib. Subuh tetap 2. Sudah ditemukan dalilnya, sudah sepakat, laksanakan. Itu namanya persoalan. Jadi Allah menginginkan seperti itu. Kalau ada persoalan, farudhu ilallah, kembali kepada Al-Quran, war Rasul, kembali kepada sunnah.
Itu pun kata Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya ini Pak, hanya waktunya. Waktunya kalau maghrib dengan isya ditarik, yang maghribnya ditarik ke atas. Yang dijauhkan kalau maghrib pas ke sana. Iya. Untuk pelaksanaan sholat jamak, baik qashar maupun jamak tanpa qashar, tata cara pelaksanaannya, sholat yang awal tetap di awal, yang akhir tetap di akhir. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil rukhsah jamak takhir antara maghrib dengan isya, maka cara mengerjakannya adalah maghrib dulu 3 rakaat, kemudian nanti baru sholat isya. Jika isyanya dengan cara qashar, berarti isyanya 2 rakaat. Bagaimana kalau melaksanakannya dengan cara berjamaah? Misalnya rombongan, acara rihlah atau silaturahim ke keluarga yang berada jauh. Ketika melaksanakan dengan cara berjamaah, azan 1 kali, iqamah 2 kali. Jadi berhenti, misalnya mengambil rukhsah jamak takhir. Dari sini mau ke Jakarta misalnya, sampai dari sini berangkat jam 5, kan belum waktu maghrib. Berangkat, sudah sepakati mau mengambil rukhsah jamak takhir qashar, kemudian berhenti di daerah Indramayu misalnya, berhenti sampai sana jam 8, berhenti, kemudian azan 1 orang. Setelah azan selesai, iqamah, kemudian sholat maghrib 3 rakaat sama. 1 orang jadi imam, yang lain jadi makmum. Setelah selesai salam, iqamah lagi, terus isya 2 rakaat. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, tidak ada zikir di antara sholat jamak qashar. Iya, setelah selesai salam langsung lanjutkan ke sholat isya dengan cara qashar. Karena yang fardu sudah dikurangi, maka yang tatawwu itu ditiadakan. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu dari Jakarta misalnya pulang ke Tegal, makanya kendaraan umum. Nah, di kendaraan tidak memungkinkan untuk sholat misalnya, karena celananya agak kotor, kurang yakin ada najisnya atau tidak. Kemudian niat nanti sholatnya di Tegal sajalah. Berangkat dari sana jam 5 sampai Tegal jam 10 malam. Lah, karena sudah sampai di Tegal, di kampung halaman, maka jenengan tidak bisa melaksanakan qashar, hanya boleh melaksanakan jamak. Jadi maghrib 3 rakaat, kemudian nanti isya 4 rakaat. Karena qashar hanya diizinkan ketika dalam perjalanan, bukan ketika sudah sampai ke tempat tinggal. Itu aturannya begitu. Begini Pak, jadi maghrib kita isya itu jamak di qashar. Yang dilaksanakan isya yang dulu apa maghrib yang dulu? Isya yang dulu apa maghrib yang dulu? Ya, berduanya waktunya kita di sana di Sabar dulu misalnya seminggu ya, kita di sana qashar itu berapa hari? Iya. Ketika Bapak Ibu mengambil rukhsah jamak takhir maghrib dengan isya, dikerjakan di waktu isya, maka yang dikerjakan maghrib dulu, kemudian baru isya. Kalau mau mengambil rukhsah jamak antara duhur dengan asar dengan cara takhir di waktu asar, kerjakannya tetap duhur dulu baru asar. Kalau jamak takdim ya sama, duhur dulu baru asar. Di waktu maghrib ya maghrib dulu baru isya. Yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh. Mau dijamak dengan apa Bapak Ibu? Kan tidak ada temennya kan ya. Kemudian tidak ada teladannya. Jadi yang bisa duhur dengan asar, maghrib dengan isya.
Kemudian berapa lama? Misalnya Bapak Ibu ke Jakarta tidak hendak bermukim. Tidak hendak bermukim misalnya 1 bulan di sana. Ya tetap diizinkan untuk mengambil rukhsah jamak atau jamak qashar. Tapi ketika Bapak Ibu ke Jakarta misalnya terus langsung niat untuk bermukim, mau pindah, ngurus surat, kemudian langsung ACC, pindah domisili, ya sudah, sholatnya seperti sholat orang mukimin. Rasulullah itu orang Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau datang ke Makkah, pada saat melaksanakan haji wada, beliau mengambil rukhsah sholat dengan cara qashar. Padahal beliau tadinya orang Makkah, tapi karena sudah tinggal di Madinah, mukimnya di Madinah, di Makkah beliau safar. Jadi silakan, rukhsah ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hanya memang di era kita kadang jarak itu, ketika alat transportasinya lebih canggih, bisa lebih cepat. Misalnya Semarang Jakarta, kalau pakai pesawat 1 jam mungkin sampai. Tapi dari sini ke Bumi Jawa misalnya naik sepeda bisa lebih lama, Pak. Maka selain jarak juga diukur dengan tingkat kesukaran. Jadi kira-kira sampai ke suatu tempat untuk sholat yang mudah, nyampe apa tidak? Oh tidak, ya sudah diambil rukhsah itu. Itu di era kita. Kalau di era Rasulullah dulu kan jarak sangat mempengaruhi, karena alat transportasinya ya unta, kuda, jalan kaki kan. Jadi selain jarak juga dilihat tingkat kesukaran yang Bapak Ibu hadapi. Karena syariat itu Allah berikan untuk memberikan kemudahan bagi kita. Sebagaimana Allah mengizinkan orang-orang yang beriman ketika di bulan Ramadan mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa ketika sakit atau ketika safar. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Di ayat 185 Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mendapatkan kemudahan. Jadi syariat Islam itu memberikan kemudahan. Al-Islamu yusrun. Islam itu mudah. Dan ini kita dapatkan kalau kita belajar al-Islam. Jadi Pak, sini kan sama di qashar tidak ada sunnah qobliyah. Kalau sholat malam, sholat duha, kan sana masih bagaimana? Itu kan sunnah juga. Iya. Yang ditiadakan adalah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah, ba'diyah. Kalau seperti duha, tahajud, witir kan namanya sholat sunnah nawafil, sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Maka ini tetap bisa dilaksanakan. Bukan berarti kemudian kalau mengambil rukhsah jamak qashar kemudian duha, tahajud, witir juga dihilangkan, tidak. Yang dihilangkan adalah qobliyah dan ba'diyah. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.